Saya melihat dia telah berbuat banyak untuk Sumatera Barat. Ya. Dia berdiri dengan pola 02-nya dengan mengkampanyekan Pak Prabowo yang juga dulu pemenang di pemilu 2019 di Sumatera Barat. Dia dibully, dia dihajar, dia dipawaangkan bagai oleh netizen. Iya. Saya ngiri-ngiri sedap, jadi saya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk seorang tokoh muda, tokoh nasional sekaliber Andre Rosiade. Saya berontak, saya ingin membuat perlawanan seperti tadi itu. Saya mengalihkan cacian, bully atau apapun dari seorang Andre Rosiade kepada saya. Top 100 channel emang tukang otak paten. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, terutama untuk pemirsa Top 100 channel. Nah, di episode saat ini kita akan flashback ke pemilu 2024 kemarin. Pemilu memang udah usai. Bahkan sudah tampak siapa yang akan menang di pemilu kali ini. Tapi tentu ada beberapa peristiwa yang mungkin menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Kalau ditanyakan kepada saya, apa peristiwa fenomenal yang terjadi selama pemilu di 2024 Sumatera Barat itu? Banyak hal sebenarnya. Tapi tentu yang paling dekat bagi saya adalah putar haluannya seorang senior saya dari mendukung capres lain ke capres yang lainnya. Nah, ini menjadi sejarah baru di perpolitikan Sumatera Barat dan mungkin akan menjadi catatan panjang bagi beberapa orang yang mendalami atau berkecimpung di kancah politik Sumatera Barat. Di samping saya ada Om Adrianto Suwandi, politisi kawakan, jurnalis senior di Sumatera Barat yang sudah malang melintang di dunia kewartawanan. Saya mengenal beliau itu hampir lebih dari 1 dekade belakangan. Saya tahu pola pikirnya, tahu bagaimana dia bergerak, dan tahu kemana aja jaringannya. Nah, di pemilu 2024 kemarin, beliau maju di Partai Umat untuk caleg Provinsi Dapil 2 Sumatera Barat yang meliputi Pariaman dan Padang Pariaman. Nama beliau cukup bagus. Bahkan banyak memprediksi Partai Umat akan mengirim satu nama ke Rumah Bagonjong Khatib Sulaiman Padang, yaitu Om Adrianto Suwandi. Tapi di akhir-akhir perjalanan, kurang lebih seminggu sebelum pemilihan, tiba-tiba dia putar haluan. Partai Umat seperti kita tahu adalah partai yang mendukung Anies Baswedan dan Caimin sebagai capres dan cawapres. Om Adrianto Suwandi ini termasuk orang yang ikut membranding Anies dan Caimin di Sumatera Barat. Nah, branding itu melekat pada dirinya sampai sebelum akhirnya dia menentukan pilihan lain. Dan pada akhirnya, saya tidak tahu bagaimana prosesnya, tiba-tiba beliau mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto dan Gibran sebagai capres dan cawapres. Ini tentu mengejutkan banyak pihak. Bagaimana mungkin seorang yang awalnya membranding dirinya sebagai pendukung sejati Anies bisa pindah haluan dalam waktu singkat ke Prabowo Gibran? Untuk memperjelasnya, mari kita tanya langsung kepada yang bersangkutan. Selamat malam, Om. Malam, Ben Marajo. Ini apa yang Om putuskan itu menjadi isu nasional, membuat galebo politik di Sumatera Barat, dan gaunnya itu sampai ke pusat. Saya dikontak beberapa kawan-kawan menanyakan langsung, kenapa Om Toai itu berubah haluan? Kenapa pada akhirnya seorang militansi Anies tiba-tiba menjadi pendukung Prabowo dan Gibran? Nah, pertanyaan ini harus dijawab, Om. Kalau tidak akan meninggalkan jejak tidak kepastian di tengah perpolitikan Sumatera Barat. Nah, sekarang apa yang terjadi sebenarnya, Om? Apa yang melatari perpindahan ini gitu? Ya, Pak Ben Marajo,
di Ben kalau saya biasa manggilnya. Sekarang dia sudah hebat, dia mau pelantikan sebagai wakil rakyat di DPRD 50 kota. Ada persoalan-persoalan, ada manuver, ada pergeseran kan itu. Iya, benar-benar. Dan itu saya kira berlangsung sekelabat aja itu. Dan ini persoalannya bukan persoalan pragmatis atau apalah. Iya. Bagi saya berpolitik itu adalah mengedepankan analisa. Iya. Saya tahu dapil Sumbar 2 itu adalah strongnya Anies Baswedan. Yap, betul. Walau bagaimanapun, apapun, pasti masyarakat pemilih di sana memilih Amin. Ya. Karena mereka semua terhipnotis dengan tagline perubahan. Ya. Dan itu wajar-wajar saja bagi saya. Dan pemilih di Sumbar 2, Padang Pariaman dan Kota Pariaman itu sudah tidak bisa lagi digeser. Ya. Nah, waktu itu Kamis. Yap. Kamis Keramat ya. Kamis Keramat namanya. Kamis itu saya bertemu lah dengan sahabat yang sudah lama saya menjalin persahabatan jauh dari persoalan politik, adalah dalam bentuk wujud persaudaraan. Ya. Dia menawarkan untuk mendeklarasikan mendukung Capres 02. Ya. Dilema itu sangat tinggi saya alami. Tapi dalam analisa saya, dengan beralihnya saya, Anies Baswedan dan Caimin tidak akan tergoyahkan suaranya di dapil saya. Ya. Saya tidak memikirkan efeknya ya, efek dari kejadian yang akan saya lakukan itu. Lalu Jumat, habis sholat Jumat, saya ditelepon, disuruh datang ke kantor tim pemenangan tim kampanye 02 di Kota Padang dan disuruh bikin video. Ya. Akhirnya berjalan video itu dan viral sedunia. Iya, benar-benar. Dikait-kaitkan dengan video saya dengan Anies di Tinjau Lawi. Iya. Dengan Pak Anies Tinjau Lawi. Dan itu resikonya mungkin saya tidak berpikir panjang. Tapi yang saya pakai nih, politik itu tidak kitab suci. Dinamis ya. Politik itu adalah ruang dinamis yang bisa suatu saat akan terjadi pergeseran, perubahan, apapun. Namun yang saya mencermati itu, pindah pun saya, bergesernya saya, suara Capres 01 tidak akan bergeser pula di dapil saya. Ya. Tapi begini Om, mungkin kita berbeda pandangan soal ini. Kalau Om bicara tidak bergeser, mungkin secara personal Om tidak merasakannya. Tapi itu menjadi diskursus di arus bawah. Bagaimana seorang caleg partai umat potensial tiba-tiba berpindah haluan secara curam gitu. Nah, ini membuka rasionalitas pemilih sebagian yang awalnya idealis kepada Anies Caimin mulai berpikir, kenapa seorang Adrian Tuswandi yang memang dikenal sebagai orang dekatnya, tanda kutipnya, petinggi-petinggi di Partai Umat bisa berpindah gitu. Yang saya tanyakan begini Om, setelah ini terjadi, apa yang Om dapatkan? Nah, ini harus dijawab. Kenapa harus dijawab? Om sudah berbicara tadi, orang pasti berpikir, ya ini pasti ada apa-apanya. Mungkin saja, maaf bicara, bisa jadi pemikiran sebagian orang itu Om menerima sesuatu dari pihak 02. Walaupun saya yakini itu tidak akan terjadi karena saya tahu bagaimana Om Tod ini menjaga idealismenya sejak dahulu. Nah, silakan jawab. Apa latar belakangnya Om secara konkret? Jadi gini, saya kenal dengan ketua tim kampanye daerah. Siapa? Andre Rusade? Andre Rusade. Ya, benar. Itu jauh sebelum pemilu, sebelum caleg, sebelum apapun. Kalau nggak salah saya waktu itu Andre itu sedang berupaya untuk menjadi wali kota di Padang. 2013 ya? 2013. Ya.
Dan kita menjalin persaudaraan dan persahabatan. Apalagi Andre Rosiade itu adalah alumni SMA Negeri 2 Padang. Iya, benar-benar. Jadi dia 97, saya 92. Saya melihat dia telah berbuat banyak untuk Sumatera Barat. Ya. Dia berdiri dengan pola 02-nya, dengan mengkampanyekan Pak Prabowo yang juga dulu pemenang di pemilu 2019 di Sumatera Barat. Dia dibully, dia dihajar, dia dipawangkan bagai oleh netizen. Iya. Saya ngiri-ngiri sedap, jadi saya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk seorang tokoh muda, tokoh nasional sekaliber Andre Rosiade. Saya berontak, saya ingin membuat perlawanan seperti tadi itu. Saya mengalihkan cacian, bully atau apapun dari seorang Andre Rosiade kepada saya. Lalu dalam hitung-hitungan kita, saya juga orang Minang. Alun takile ela takalam. Persoalan Pilpres, pemenangnya di saat sejauh sebelum pemilu pun saya sudah meyakini yang menang itu 02. Apalagi Gibran. Bagi saya ini terlepas lagi Gibran itu putra presiden. Tapi saya pengagum perubahan kepemimpinan nasional. Ada kaderisasi kepemimpinan nasional. Gibran muncul sebagai wakil presiden dan ini stimulus. Terserah apa anggapan orang kalau karena Gibran itu anak presiden mungkin, nggak tahu saya. Yang jelas saya melihat Prabowo Gibran adalah pasangan untuk melahirkan keberlanjutan kaderisasi kepemimpinan bangsa ke depan. Itu yang menjadi melatar belakangi sehingga saya Jumat saya taping dan viral. Lalu apa yang terjadi di diri saya setelah itu? Ya seperti Pak Beni ketahui, cap pengkhianat lah, menerima sekian lah, mendapatkan amplop lah dari seorang Andre Rosiade. Itu tidak bisa dipungkiri. Pasti gunjingan orang akan mengarah ke situ. Nah, begini Om, saya harus sedikit menggarisbawahi soal pilihan kita di Pilpres gitu. Saya kader Partai Nasdem, caleg dari Partai Nasdem yang otomatis secara personal dan secara barisan itu tegak lurus bersama Anies Baswedan dan Caimin. Nah, itu konkret. Tapi dialektika politik tentu tidak bisa kita singkirkan dari hal-hal seperti ini. Yang kembali saya pertanyakan, begini, orang beranggapan perpindahan politik itu suatu yang tabu. Kita tahu bagaimana 02 itu dibully di Sumatera Barat. Kita tahu bagaimana roda politik itu berjalan dengan sangat tanda kutip ekstrim di Sumatera Barat. Om, sebenarnya secara bersahabat, mungkin secara lingkungan nyaman, seharusnya nyaman dengan pilihan di partai yang pendukung Anies Baswedan. Ini secara lingkungan ya, karena saya yakin sebagian besar di lingkungan itu pasti memilihnya Anies Baswedan dan Caimin. Nah, ketika ini terjadi, apakah yang dibully itu adalah Adrian Tuswandi secara personal sebagai kader Partai Umat atau ada efeknya ke keluarga? Apakah keluarga juga termasuk tanda kutipnya dikorbankan di sini? Ya, kalau saya melihat politik itu ada kelembutan, ada kekejaman, ada kekerasan gitu kan. Kalau soal saya melakukan pergeseran dukungan itu dan viral, sedikit banyak pasti keluarga saya pasti akan terdampak secara tidak langsung. Bahkan viral video itu
anak tua saya itu sudah tamat kuliah kan, Ya. langsung menonaktifkan seluruh medsosnya Iya. karena nggak sanggup mungkin akan membaca komen-komen orang tentang bapaknya. So, nggak masalah, dan saya sudah memberikan keyakinan ke dia. Toh di partai sendiri pun, di dalam kelompok caleg pun saya sudah menerima risiko. Di TPD Sumbar pun saya sudah dibuang dari grup. Iya, iya. Saya sudah disingkirkan walaupun hubungan saya baik Iya, dengan iya. orang-orang itu, dan orang-orang itu supaya kenyamanan grup WA Partai Umat dan TPD tidak terganggu terus. Iya. Pernah saya dibilang akan dicari orang ini. Saya orang pantang menghindar dari sebuah ancaman. Sempat diancam mau dicari juga ya? Oh iya, kalau siapa orang ini, kalau di sini akan saya cari. Saya masuk ke grup itu. Sebelum saya diusir nih dari grup WA itu, saya di Padang. Anda mencari saya atau saya mencari Anda? Karena bagi saya pilihan dalam Pilpres kemarin itu tidak suatu hal yang ya seperti kitab suci lah. Ya. Politik tidak kitab suci bagi saya. Dan saya sudah dipanggil oleh Ketua Partai Umat, dan saya sudah bilang saya besar dan seperti ini karena kawan-kawan, Ya. karena teman-teman, dan saya ungkap semuanya. Saya menjadi caleg ini dengan branded CPM, caleg pokok murah. Ya. ICMI ya, ICMI. Hah? Ikatan Caleg Miskin Indonesia. ICMI, Ikatan Caleg Miskin Indonesia. Itu saya seperti caleg yang mengemis loh. Saya ke dapil, tunggu dulu bantuan dari kawan-kawan, Iya, iya. dari sahabat-sahabat, dan nyaris tidak ada yang dari unsur Partai Umat. Ya. Kecuali ketua, Ya. ketua pernah ngasih tuh Bang Taslim ya? sembako ya, Bang Ya. Taslim. Dan sehingga itu saya bilang ke Bang Taslim, Bang, saya begini Bang, siap menerima apapun sanksinya. Kalau boleh, orang menanya saya, pilih Taslim atau pilih Partai Umat, saya akan pilih Taslim. Berarti ini Saya dia lebih pertemanan. mengedepankan seorang persaudaraan itulah. Ya, saya paham, saya paham. Jadi bagi saya politik pilihan itu tidak kaku, dia akan bergeser gitu. Dan faktanya saya melihat 4 kali kunjungan Mas Anies ke Sumatera Barat sebelum pemilu, bahkan terakhir. Partai Umat itu hanya pelengkap penderita dari sebuah pertarungan. Sempalan ya, sempalan. Bahkan saya mendengar di dapil saya itu malah satu koalisi membuli Partai Umat. Dan terakhir puncaknya ketika Mas Anies kampanye akbar di GOR. Ya, di Padang ya. Satu-satunya ketua umum Partai Umat, ketua umum partai yang hadir adalah ketua umum Partai Umat. Ya. Porsi dikasih oleh panitia atau protokoler, dia berorasi itu sebelum Mas Anies naik panggung. Saya cabut lagi dari kampanye itu, udahlah. Mungkin begini Om, Partai Umat kan partai non parlemen. Iya, karena partai pendukung kan gitu. Kemudian apa sih yang didapat Partai Umat dalam menjadi bagian dari koalisi itu? Saya kira nonsen. Ya, pemirsa, saya menggarisbawahi ungkapan Om Tok tadi itu soal tanda kutipnya pembulian kepada anaknya. Saya kenal dengan keluarga beliau dekat sekali, dan saya tahu bagaimana dia begitu menyayangi keluarganya, dan bagaimana tidak dewasanya kita berpolitik ketika keputusan personal seorang Om Todi itu pada akhirnya menjadi serangan kepada anak beliau itu perempuan. Saya cukup dekat, sudah tamat kuliah, sampai menonaktifkan media sosialnya. Bagi saya kita sudah keterlaluan. Tapi tentu
ada hal-hal yang melatari. Saya lagi kembali gini Om, saya masih mengejar latar belakang sesungguhnya. Ini harus dijawab dengan konkret. Tadi Om bilang ini karena persaudaraan, karena pertemanan. Kita tahu bagaimana, memang betul bagaimana Andre Rosadi itu membangun jaringan, menjaga perkawanannya, sehingga banyak yang pada akhirnya secara lintas partai memberikan dukungan moral kepadanya ketika dia dibully. Tapi tentu ini bukan hal gampang Om. Karena kenapa? Karena Om seorang caleg nomor 1, caleg yang diunggulkan di Partai Umat untuk merebut kursi anggota DPD Sumbar di Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Tiba-tiba memutuskan hal lain yang berlainan dengan keputusan partai. Suaranya bagaimana? Saya tahu kawan-kawan dulu itu berbicara Om Toat itu pasti timbul minimal suaranya itu di angka 7.000. Sekarang bagaimana setelah keputusan itu diambil? Jadi begini, dapil saya itu dapil yang unik. Ya. Saya tidak melihat efek elektoral dari umat menjadi pendukung Anies Baswedan. Bahkan saya termasuk yang membranding supaya orang tahu bahwa Partai Umat itu adalah satu-satunya partai pendukung keras Amin. Ya itu Ya, karena Setinjo Lawi ya. Saya lihat sebelum itu. Oh gitu. Jadi pendukung keras Amin ya, karena satu partai yang mendukung kan. Iya benar mengusung, kan. Ya. Jadi saya no problem lah. Saya keluar terus dalam perjalanan kampanye itu ada 58 titik lebih saya datangi. Bahkan viral saya di Setinjo Lawi itu, saya kira akan berimbas ada orang yang minta tanda tangan atau nyelutuk ini Bapak yang dengan Pak Anies. Kenyataannya gimana? Ternyata nggak ada kok. Artinya ketika caleg di dapil saya itu saya perhatikan caleg partai yang tidak mendukung Anies diterima. Diterima juga kok. Ya. Jadi kalau tadi saya bilang kalau soal pilpres sudah jelas, clear. Padang Pariaman itu jelas Anies. Ya. Hebatnya mereka bisa membedakan, walaupun kita kampanye pilih Anies, pilih partai pendukung atau pengusungnya, mereka bisa membedakan. Ya. Ini pilpres, ini pileg provinsi, ini pileg kabupaten kota. Ya, dengan hitung-hitungan saya itu memang saya mestinya menargetkan 7.000, bahkan Ya. 9.000 Ya. dengan 58 titik. Dengan surat itu harusnya duduk kan? Nah juga kalau kekuatan caleg lain nggak dukung. Kecil aja lah dua. Ya kalau duduk pun itu akan berat kan gitu. Karena persaingannya 7 kursi. Ya. Dengan kekuatan incumbent ada sekitar 5 atau 6 di sana. Ya gini, 4 di sana. saya tidak tahu Dan gimana. saya termasuk orang yang baru. Wah, Dimen kan tahu. Saya ini kan tidak pernah caleg-caleg sendiri. Iya. Kita sama kan. Dan kalau tahu saya akan jadi caleg tahun ini. Mungkin 2 tahun lalu saya sudah bolak-balik ke kampung. Iya. Bahkan saya pernah bertemu kakak sepupu saya di dalam proses kampanye ini. Udah 36 tahun tidak ketemu, bayangin. Baru datang kembali. Saya lewat setiap bulan di sini. Iya. Jadi ya karena saya tidak kepikiran, beda dengan Ben Marajo yang kepedulian ke kampung halamannya luar biasa. Iya. Karena saya tahu ada dasar saya, dan itu mungkin orang kampung saya udah tahu mengapa saya hilang dari cincin itu. Ya karena persoalan-persoalan kebanggaan lah gitu. Tapi saya memang melihat ekor jas Anies Baswedan itu memang tidak didapatkan oleh Partai Umat. Betul? 3 partai pengusung lainnya, Nasdem itu mendapatkan limpahan yang luar biasa dari ekor jasnya Anies Baswedan. PKB malah luar biasa. PKS menjadi partai pemenang di Sumatera Barat untuk provinsi. Nah, algoritma ini ya mungkin kita tidak tahu apa penyebabnya. Ya akhirnya begini, Partai Umat itu tidak dapat kursi ya di DPRD provinsi. Di provinsi tidak ada, Ya. di DPRD ada. Tapi polanya sama dengan caleg-caleg lain yang duduk gitu kan di DPRD kabupaten kota ya. Timbang suara lah. Nah, gini Om, ini pertanyaan yang harus kita clearkan. Pemilu usai. Nah,
hitungan-hitungan banyak lembaga, walaupun KPU belum merilis secara resmi, menetapkan secara resmi itu, Prabowo itu menang satu putaran. Secara pemilu itu clear dalam artian Om mendukung Prabowo sekarang clear. Tapi setelah ini apa gitu? Apakah akan tetap di jalur sebagai pendukung garis kerasnya Prabowo, tetap sebagai orang yang selalu menampingi Andi Rusadi dalam kondisi apapun, atau akan menjadi orang lain? Ya, pemilu sebentar lagi 20 Maret kabarnya jadwalnya akan ditetapkan hasilnya. Walaupun sudah banyak yang merilis bahwa Prabowo Gibran itu menang. Artinya saya termasuk bagian orang Minang yang alun takilek lata kalam. Walaupun konsistensi orang Minang itu adalah rohnya perubahan kan gitu kan. Tapi saya nggak mikirkan itu. Lalu bagaimana akan terus menjadi pendukung keras Prabowo? Saya kira ketika sebuah kontestasi berakhir dan siapa yang terpilih, maka itu adalah pilihan rakyat terbanyak. Ya, benar. Dan saya akan ikut untuk selalu menjaga marwah, menjaga titah dari seorang presiden terpilih, siapapun dia. Ya, oke. Lalu kemana saya? Saya katakan tadi, saya tetap berada di jalur saya seperti ini. Tapi satu yang saya pastikan, bahwa Andre Rosadi itu adalah aset Sumatera Barat. Sehingga karena saya punya tali persaudaraan yang tidak sedarah gitu kan. Persaudaraan itu kadang-kadang tidak mesti sedarah. Ada keadaan, ada perjalanan yang membuat orang bersaudara. Nah, itu saya akan menjadi loyalis kuatnya, menjaganya, dan ya sudahlah. Andre itu sudah banyak membangun di Sumatera Barat ini. Janganlah digembosi dengan bully-bully netizen. Kadang-kadang netizen itu entah apa pula sumbangsinya ke Sumatera Barat, saya tidak tahu. Itu yang saya pahami. Ya, saya juga mendapatkan banyak pelajaran dari pergerakan politik Andi Rusadi. Om tahu secara ideologi itu saya sebagai kader Nasdem itu disusupi oleh pemikirannya seorang Willy Aditya. Apa yang saya lakukan secara politik saat ini adalah ilmu yang diturunkan oleh seorang Willy Aditya. Tapi gagasan Willy Aditya itu saya sempurnakan dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh Rusadi di Sumatera Barat. Bagaimana dia bergerak, bagaimana dia membangun basis, bagaimana dia akhirnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Saya memandang Andre itu sama seperti saya memandang caleg Nasdem kayak seperti Ibu Lisdan Rajoni yang awalnya dianggap hanya mengekor suaminya sebagai bupati. Tapi akhirnya bisa membuktikan dirinya kalau dia bisa berbuat di Sumatera Barat. Nah, Andre dalam posisi itu juga melakukan hal yang sama. Apa yang Om harapkan sebenarnya dari kejadian ini? Ini adalah sebuah pembelajaran atau pemberian sharing lah. Tindakan yang saya lakukan itu adalah sebuah tindakan yang saya ketahui pasti punya efek baik dan buruknya, dan itu saya hadapi semua. Nah, ketika pasca Pilpres dan pasca pemilu, saya ingin berteman seperti berteman biasa saja, bersahabat seperti bersahabat saja. Yang penting kalau saya mengharap WA saya jangan nggak dijawab, itu aja. Itu. Ya, ini pesan kepada Om dari Sandi. Nah, saya sekarang ini melepaskan baju saya sebagai kader Nasdem. Saya bicara sebagai seorang host kepada Om Andre Rusadi. Saya berharap setelah ini terjadi, jangan tinggalkan Om saya ini. Bagaimanapun dia bertaruh banyak untuk suatu keputusan yang pada akhirnya membuat dirinya dibully oleh banyak orang. Yang saya tahu, ini satu-satunya kejadian di Indonesia ada caleg dari partai pendukung capres lain pindah ke Prabowo Gibran di last minute, dan itu merubah konstelasi politik di Sumatera Barat. Kalau Om Andre Rusadi mengatakan
tidak ada efeknya. Salah, bagi saya itu salah. Saya berpikir malah ini efeknya sangat besar sekali, terutama di tataran elit. Beliau adalah pemain di tataran elit dan itu merubah segmen pemilih di tataran elit. Dan ini suatu kewajiban bagi kubu 02, terutama Om Andre Rosade, untuk memberikan ruang kepada Om Adrianto Suwandi itu berbakti lebih baik. Mungkin ada hal-hal yang bisa dia lakukan, sumbangsi yang harus dia lakukan, yang bisa Itu bukan saya yang bicara ya, itu Ben Marajo, bukan saya ya. Untuk negeri ini. Dan itu bukan opo-opo, Om. Ya. Itu harapan pribadi, harapan seorang adik, harapan seorang teman Andre Rosade. Om Adrian sudah membuktikan bagaimana dia bisa meletakkan pertemanan itu di atas segala-galanya. Ya. Dia siap dibully, dia siap dikucilkan, Bahkan dicap pengkhianat. dicap pengkhianat untuk menjaga pertemanan. Bahkan senior saya pun sudah tidak mau WA saya lagi. Bagi saya itu luar biasa, dan saya pastikan untuk saat ini saya tidak akan pernah bisa melakukan hal yang dilakukan Om Taat itu dalam pertemanan. Selamat dulu, Om. Siap. Selamat dalam Terima artian kasih bisa Pak Ben menjaga Marajo pertemanannya, di gitu. Ben. Ya itulah, semua orang kan tahu saya ini orangnya mudah melakukan perubahan. Ya, Saya pernah dianggap kemarin masih ngopi-ngopi sama kita, 3 hari setelah itu kita di demonya. Nah, itu itu. Jadi saya ingin menjadi orang yang unpredictable lah, yang tidak bisa diprediksi oleh orang lain. ya. Tapi pertemanan dengan Anda tetap kan tidak akan berubah kan? Oh, Andre Rosade itu kan saya bilang dia aset Sumatera Barat Ya. yang harus dijaga oleh orang Sumatera Barat sebenarnya. Benar. Jangan dibully, jangan dicaci. Dia tidak kalah. Prabowo itu dapat 30%, 39% ya. Ya. Di Sumatera Barat itu tidak kalah itu. Tapi yang menang kan partai, kan calonnya partai saya. Yang menang iya. Capresnya, menangnya iya Pak. Ya, tapi saya bilang tidak kampanye pun Pak Anies di sini Iya. dia pasti menang. Bahkan saya tanya ke warga yang saya ketemu di dapil saya itu, pernah nggak ketemu semua? Enggak. Di mana ketemu, lihat di TV aja. Saya udah ketemu. Nggak ada merasakan itu. Apalagi kalau saya nggak tahu lah saya apakah medsos yang saya bangun itu sampai ke dapil, saya nggak tahu lah saya. Ya, Yang ya. jelas saya menikmati pemilu kemarin. Saya bisa mengetok pintu rumah bako saya Ya, ya. yang hampir 30 tahun tidak saya ketok, ya. Tidak. Itulah hikmah yang saya ambil. Ya. Oke Om, ini ada hal yang bisa kita ambil dari percakapan ini. Yang pertama itu bagaimana tali pertemanan itu bisa merubah hal-hal yang terkadang mungkin dianggap orang tidak akan bisa diubah. Bagaimana Om Toy sudah mencerminkan dirinya sebagai seorang kawan sejati yang selalu ada bagaimanapun temanya. Saya sudah merasakannya. Ketika saya tidak ada duit sepersen pun, saya mengadu ke dia. Dan itu terbukti, dibuktikannya ketika cacian itu datangkan dari Rosade, dia berharap cacian itu dialihkan kepada dirinya. Beliau berjiwa besar, beliau seorang kesatria, dan beliau seorang ronin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Ronin pun lagi.